Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tips dan peluang food fotografi. Seperti yang kita ketahui, food fotografi itu kan sebenarnya merupakan bagian dari produk fotografi. Hanya saja di sini kita fokus gitu ya kepada kuliner gitu ya, bisa makanan atau minuman. Nah, food fotografi ini kan memang sebenarnya dari kebiasaan ya, kebiasaan orang gitu ya, kebiasaan orang ketika pergi gitu kan, jalan-jalan kemana, kemudian makan di tempat tertentu, kemudian mengabadikan momen gitu ya, mengabadikan momen ketika makanan datang misalnya secara refleks gitu kan. Bagi sebagian orang akan langsung mengambil HP, kemudian akan mendokumentasikan hal tersebut. Nah, hal itu sebenarnya masuk dalam kategori food fotografi. Hanya saja ya fotonya hanya foto ala kadarnya, atau foto yang menggunakan konsep, atau foto yang memang dibuat untuk kebutuhan komersial. Nah, itu kurang lebih gambaran singkat gitu ya dari yang namanya food fotografi. Fokus utamanya biasanya ya kalau nggak makanan, minuman, atau yang berkaitan dengan kuliner. Nah, food fotografi ini ditujukan untuk menghasilkan foto makanan agar tampak menarik gitu ya. Jadi tanpa harus datang, ketika orang melihat itu seakan-akan, wah saya tuh pengen makan makanan ini gitu kan. Jadi dia pengen mencoba hanya dengan melihat fotonya saja. Sehingga bagaimana cara mengundang gitu ya, mengundang orang ketika ini dijadikan promosi ya. Bagaimana mengundang orang untuk datang ke sebuah tempat yang dia menyajikan makanan tanpa harus menggunakan ajakan yang hard selling, tapi cukup menggunakan soft selling gitu ya, yaitu tampilan sebuah foto yang menarik tadi. Nah, kemudian sebenarnya food photography ini tidak hanya sekedar menghadirkan sebuah gambar makanan gitu ya, tapi tujuannya tadi ya, jadi bagaimana cara mengkomunikasikan gitu kan gambar-gambar tadi agar bisa menyentuh dari yang melihat ataupun target dari objek tersebut gitu ya. Karena memang sejatinya ini digunakan sebagai media publikasi, biasanya publikasi atau promosi atau yang lain yang benar-benar bisa memikat orang. Nah, kemudian kenapa sih fotografi ini menjadi penting gitu ya, atau menjadi sesuatu yang menarik untuk kita ulas gitu ya. Yang pertama, apa sih pentingnya food fotografi? Yang pertama adalah dengan adanya food fotografi ini akan memberikan visualisasi yang menarik terhadap objek, terhadap makanan, terhadap minuman gitu ya. Sehingga tidak hanya kemasannya, tapi tampilannya, baik itu secara langsung ataupun nanti didokumentasikan juga sama menariknya. Yang kedua, bagaimana mengemas sebuah kuliner tadi menjadi menu yang favorit gitu ya. Orang, wah ini, jadi hanya dengan melihat saja orang sudah tergoda gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah menghapus hambatan bahasa, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa yang digunakan itu adalah soft selling. Jadi nggak perlu menggunakan bahasa tertentu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan seterusnya, cukup foto makanan. Jadi undangannya dengan foto makanan, orang akan tertarik, akan datang. Yang berikutnya adalah menciptakan kesan positif gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang ini juga bagian dari foto produk. Orang akan melihat pertama kali adalah fotonya dulu. Jadi bukan deskripsinya, tapi yang dilihat pertama adalah fotonya. Kemudian mempercepat pengambilan keputusan. Artinya ketika dihadapkan dengan banyak pilihan menu, banyak pilihan resto, banyak pilihan tempat makan, nah dengan adanya foto menarik dengan visualisasi yang menarik tadi, mempercepat orang untuk mengambil keputusan. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan penjualan. Artinya 4 poin terbawah ini saling terhubung ya. Yang pertama adalah
bagaimana pelanggan itu mendapatkan namanya kesan positif. Setelah mendapatkan kesan positif, kemudian dia akan mengambil nih, oh, ini bagus gitu kan, kemudian akan memilih itu, mempercepat pengambilan keputusan. Kemudian setelah memilih akan melakukan order, meningkatkan penjualan. Baru yang terakhir adalah branding. Branding itu dilakukan terakhir. Kenapa gitu ya? Karena untuk branding itu kan sebenarnya adalah bagaimana memperkuat produk kita itu diingatan orang-orang, diingatan customer, sehingga membuat customer menjadi loyal. Nah, ketika kita mencari customer pertama kali, maka yang dilakukan adalah penjualan. Baru nanti ditingkatkan ke branding. Jadi urutannya, satu adalah menciptakan kesan positif, yang kedua mempercepat pengambilan keputusan, yang ketiga adalah meningkatkan penjualan, dan yang terakhir adalah memperkuat branding dari sebuah perusahaan. Nah, kemudian karir dalam food fotografi. Nah, ternyata food fotografi ini memiliki peluang karir yang lumayan tinggi gitu ya, yang lumayan banyak gitu ya, atau sekarang sedang menjadi tren gitu ya. Yang pertama adalah menjadi food blogger. Jadi food blogger ini mulai menjamur ya. Jadi kalau kita lihat food blogger itu dulu dimulainya dengan membangun sebuah blog atau sebuah website, yang website ini mereview makanan, mereview tempat-tempat makan, ataupun mereview resep makanan. Jadi banyak ulasan di sana. Kemudian berkembang muncullah sosial media, sehingga banyak muncul dulu di Facebook grup-grup yang share makanan-makanan seperti itu. Lalu kemudian berkembang menjadi Instagram. Kalau kita ketahui sekarang banyak muncul nih Instagram kuliner gitu ya, yang ternyata pengikutnya sangat-sangat banyak, sehingga itu menjadi profesi karena mereka mendapatkan income dari endorse gitu ya, karena bahas tentang makanan, kemudian ternyata pengikutnya banyak, kemudian orang pengen promosikan melalui akun tersebut gitu ya, namanya food blogger. Ini lebih ke bisnis mandiri atau freelancer. Kemudian menyediakan jasa foto ke resto lokal. Seperti kita ketahui, banyak resto itu sekarang pengen mempromosikan gitu kan, promosikan melalui digital, entah itu melalui sosial media, melalui web, ataupun digunakan untuk katalog produk, untuk buku menu dan seterusnya gitu kan, atau untuk banner, pamflet, backdrop dan seterusnya. Nah, tentunya itu dibutuhkan sebuah pengambilan foto yang profesional gitu, sehingga produknya itu tidak sekedar foto biasa, tapi mempertimbangkan berbagai aspek dalam fotografi gitu ya. Maka ini sangat-sangat prospek ya, apalagi sekarang semua itu kan masuk ke digital ya, tempat-tempat makan ya, mulai dari misalnya GoFood, GrabFood, ShopeeFood dan seterusnya. Bahkan kalau makanan-makanan yang bisa dikirim itu kan masuknya ke marketplace. Kemudian yang berikutnya adalah menjadi kontributor microstock gitu ya. Di sini banyak sekali sudah mulai banyak digunakan, yaitu misalnya ke Shutterstock gitu kan, atau mungkin ke microstock yang lain. Atau ada juga ini perkembangannya, trennya adalah akan masuk ke NFT gitu ya. Itu bagian dari sini. Yang terakhir adalah menjual stok foto yang dimiliki ke penerbit, pembuat resep, atau penulis buku masak. Artinya ada banyak ya peluangnya dari aset-aset foto, baik dijual secara manual maupun ke berbagai media tadi. Style dalam food fotografi. Terdapat ini ya, style-style dalam pengambilan foto di dalam food fotografi. Ini terdapat beberapa. Sebenarnya ini juga dipengaruhi oleh angle foto, juga dipengaruhi dari produk fotografi. Artinya nanti ada kombinasi-kombinasi. Nah, kalau kita cermati sebenarnya ada banyak sekali style dalam food fotografi, dan belum ada yang mendokumentasikan secara pasti ada berapa banyak style dalam food fotografi. Tetapi di sini saya akan coba memberikan gambaran style-style dalam food fotografi yang populer gitu ya.
Jadi beberapa style yang populer dalam food photography. Yang pertama adalah flat lay. Flat lay ini menata gitu ya. Jadi objeknya atau makanan-makanan itu ditata di tempat yang datar, misalnya di atas meja, kemudian kita mengambil dari atas. Ya istilahnya mungkin high angle lah kalau di dalam angle fotografi. Tapi ini konsepnya adalah namanya flat lay. Jadi kita mengambil angle dari atas sehingga semua bagian makanan terlihat. Nah, ini biasanya yang sering kita lakukan gitu kan. Ketika kita pergi ke rumah makan atau ke tempat makan apa gitu ya, kita ngambil dari atas gitu ya. Dari atas ini terutama ketika ada banyak sekali ornamen-ornamen gitu kan, ada banyak sekali menu yang juga di atas meja sehingga hampir penuh itu mejanya, maka ini akan semakin menarik untuk diambil dari atas. Maka stylenya namanya adalah flat lay. Yang berikutnya adalah hand in frame. Hand in frame ini bagaimana menyajikan atau gaya foto yang menampilkan objek berupa tangan. Jadi di dalam frame-nya itu terdapat tangan gitu ya. Entah itu sedang megang gelas, entah itu megang sendok, entah itu sedang menaburkan sesuatu, atau sedang melakukan aktivitas tertentu, sehingga tangan ini ikut terrecord gitu ya, ikut diambil dalam proses take sebuah objek food fotografi. Kemudian ada Sofi. Nah ini sangat jarang sebenarnya di Indonesia, dan saya nyari referensi pun juga sangat jarang. Tapi ini dari berbagai referensi memang banyak yang membahas tentang Sofi ini menjadi bagian style dari fotografi, meskipun jarang kita temukan gitu ya. Jadi yang namanya Sofi ini memasukkan kaki ya, kalau tadi tangan ini kaki gitu ya. Jadi ketika kita ngambil kaki, jadi mungkin kalau kita lihat sebenarnya dia mau menunjukkan apa, bisa jadi lantainya gitu ya, bisa jadi objeknya dan seterusnya. Jadi sebenarnya Sofi ini dilatar belakangi oleh standing party ya. Jadi kalau di luar negeri itu kegiatan-kegiatan party, pesta atau kumpul itu kan banyak yang makan sambil berdiri itu ya. Jadi mengabadikannya ya konsepnya Sofi seperti itu, sehingga terlihat dokumentasinya seperti itu. Kemudian ini ada storyteller. Jadi storyteller ini bagaimana menceritakan, bukan menceritakan sih sebenarnya. Jadi kita mengambil foto, tapi foto itu bisa memberikan cerita orang yang melihat. Jadi tanpa harus memberikan deskripsi yang panjang lebar, orang bisa mendefinisikan, oh ini tuh sedang ini ya, fotonya diambil di pinggir sawah gitu ya misalnya. Kemudian ternyata tempatnya sedang hujan dan makanya ada cerita di balik pengambilan itu gitu ya. Kalau yang di slide ini kan menggambarkan nih ada sebuah mie instan atau mie itu dibuat dari bahan-bahan misalnya ini ada itunya. Kemudian nanti ketika sudah matang maka jadinya akan seperti itu gitu ya. Jadi tujuannya apa gitu ya, menguatkan cerita gitu ya. Jadi bagaimana cerita yang disajikan itu menjadi kuat, sehingga biasanya ditambahkan beberapa elemen atau dekorasi-dekorasi tertentu untuk menunjang dari hasil foto itu. Nah yang terakhir ada namanya Moody. Moody ini jenis foto ya yang biasa digunakan oleh penikmat kopi atau minuman pada umumnya, tapi yang secara khusus biasanya adalah kopi. Jadi di sini yang paling khas adalah pencahayaannya yang dramatis, jadi cenderung gelap seperti ini, jadi mengikuti warna dari kopinya. Jadi akan yang dimainkan apa, tone fotonya gitu ya, tone fotonya akan dimainkan seperti ini. Jadi beberapa juga ada yang lihat ya kopi kemudian masih keluar asapnya, itu didokumentasikan. Itu juga biasanya paling menarik atau paling banyak dicari. Nah itu beberapa style ya, kemudian bahasan tentang food fotografi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.